Udah masuk belum? Udah. Udah ya. Kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang udah hadir di belajar bareng teknik sampling, sebenarnya aku mau ngasih materi yang sama kayak tahun kemarin, catatannya masih ada, cuman karena berbeda bidang, jadi lebih baik kita dari bapaknya langsung aja. Nah, terus di sini kita belajar yang kuliah kedua. Langsung soal aja apa gimana? Langsung. Langsung, Mbak. Nanya nulis. Astagfirullah. Berdoa dulu. Udah berdoa belum? Belum. Wah, baik mas, tolong. Yo, sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Titip mah, agama kita sama mah. Udah gue sampein. Ya. Udah gue sampein. Aduh. Oke, mungkin sebelum langsung ke hitungan, aku jelasin sedikit tentang samplingnya itu sendiri ya, biar maksudnya ada bayangan. Jadi sampling itu tujuannya kita mau cari sampel ya, namanya aja sampling, dari suatu populasi. Jadi kan semisal kalau kita mau buat penelitian kan nggak bisa penelitiannya kita ambil di semua populasi kayak gitu. Simpelnya sih kayak gitu buat sampling. Nah, buat sampelnya itu sendiri, kenapa harus diadakan namanya teknik sampling? Sampel karena jumlah sampelnya itu dia diambilnya ada jumlah minimumnya, nggak sembarangan kita nentuin jumlah sampel kayak gitu. Nah, terus ini sedikit-sedikit aja ya. Nah, ini dari bapaknya kan jelasin dia kalau buat ngambil sampel itu syaratnya ada 3. Level of precision, ada level of confidence, ada degree of variability. Nah, level of precision itu error. Notasinya D 5%. Nah, kenapa 5%? Karena ketentuannya itu dia batasnya ada 5-10%. Jadi tingkat error dari pengambilan sampel kita tuh sekitar segitu. Kalau level of confidence itu tingkat kepercayaan dari penelitian yang kita ambil. Nah, itu minimal dia 95%. Notasinya beta. Kalau degree of variability itu teknik variabilitas. Nah, itu maksimal 50%. Untuk ini udah paham belum yang data continue, infinite, finite? Udah belum? Belum, Mbak. Nah, Jelasin, Mbak. Belum, Mbak. Jadi untuk pemilihan pemilihan sampel sama pemilihan rumusnya itu dia ada berbagai macam. Sebenarnya sistemnya maupun sampel di tanah, air, transportasi itu basicnya sama rumus statistikanya. Nah, yang pertama ada itu random sampling. Random sampling itu ya kita ngambil samplingnya random. Terus data continue ada untuk populasi infinite. Populasi infinite itu populasi yang tidak terhingga, kayak infinite stone, batunya Thanos tuh. Nah, infinite kan artinya tuh tak terhingga. Itu rumusnya N sama dengan Z kuadrat, Z1 min alfa per 2 kuadrat dikali harga varians kuadrat per D kuadrat. Nah, alfa itu apa tadi? Tingkat keeroran. Itu nilainya sekitar 5-10% tergantung penetapan kita. Kalau finite itu dia populasi yang diketahui jumlahnya. Misal populasinya 1.900 sekian. Nah, rumusnya itu sama aja kayak
yang infinite, cuman bedanya dia ada dikaliin sama besar populasinya. Ada lagi data proporsi. Data proporsi itu nanti diketahui di soalnya dia biasanya dalam bentuk persen. Kalau tadi kan data kontinu itu misal diketahui N sama dengan 1900 bla bla bla. Nah, itu namanya data kontinu. Kalau proporsi itu dia dalam bentuk persen. Misal populasi ini berapa persen dari berapa kayak gitu. Itu rumusnya sama, cuman dia pakainya P, harga proporsi di populasi. Itu biasanya dalam bentuk persen. Nah, nilai N-nya itu sama Z kuadrat 1 min alfa per 2 dikali P dikasih 1 min P dibagi D kuadrat. Ini D kuadrat ya, yang ini bapaknya dia kayaknya salah nulis. D2 tuh nggak ada. Terus kalau populasi finite itu sama dia ya. Sorry teman-teman, ada gangguan sebentar. Masih kedengeran? Masih. Mas, Mama nggak bilang enggak. Halo teman-teman. Halo Mbak. sorry tadi wifi-nya ngeputus tiba-tiba, biasa IndiHome. Samsku. Ya ampun. Tadi sampai mana ya? Sampai itu. sampai yang dia tadi Mbak. Yang D2, proporsi. D2 itu nggak ada tadi itu. Ini? Bukan. Ini ya? Sorry. Habis hujan soalnya di sini, biasa IndiHome. D2, oke, ini D2. Berarti itu Ini gimana? kan D2 nggak ada, berarti itu harusnya D kuadrat gitu maksudnya. Iya, D kuadrat. Oke, aku lanjut ya. Terus populasi finite, nilai yang diketahui, rumus besar sampelnya sama kayak yang infinite, cuman dia bedanya dikaliin sama besar populasi. Ini ya, sebenarnya rumusnya tuh ya ini aja, cuman beda di data sama yang diketahui. Kalau ini kan dia pakai harga varian, kalau ini dia pakai harga proporsi, gitu aja sih. Nah, terus ini ada stratified random sampling. Kalau ini buat data yang dikelompokkan. Misal ada data di sekolah bukan. Misal ada sekelompok orang. Nah, itu di sampel mana yang lulus SD, SMP, SMA, S1, S2 kayak gitu. Strata dia mainnya, pengelompokan. Untuk rumusnya sendiri ini agak beda ya sama yang tadi. Rumusnya Z kuadrat, tapi masih pakai 1 min alfa per 2. Nah, untuk 1 min alfa per 2 ini kan masih bingung nih, apa nih 1 min alfa per 2. Nah, nanti aku jelasin kalau udah ketemu tabel Z-nya ya. Nah, ini sigma dari NH PH di NH kuadrat kali PH, 1 min PH per WH. Dibagi, ya ini N kuadrat bla 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 bla, aduh panjang banget rumusnya. Nah, untuk sigmanya ini nanti misal dikelompokin. Ini kan sigma nih, berarti kan ini dulu dihitung, baru dijumlahin.
ini tuh sendiri misalnya buat kelompok apa ini dihitung nilainya, buat kelompok apa ini dihitung, baru dijumlah, baru dicari n-nya. Tapi kalau menurutku sih ini kayaknya nggak keluar deh besok. Bapaknya dia soalnya lebih fokus ke, biasanya tuh kita pakainya yang random sampling. Ini juga data proporsi, sama ya rumusnya ya. Ini juga sama cluster random sampling. Nah, kalau cluster itu, cluster kan artinya kelompok juga ya. Jadi, misal ada sebuah data di UGM. UGM kan gede nih. Nah, kita mau ngambil data UGM tapi per fakultas. Nah, fakultas ini yang dinamakan data cluster. Jadi, semisal kita pakai random sampling kan udah kita ngasak gitu, nggak peduli dia fakultas apa. Kalau cluster dia dicari dulu data di fakultasnya, ngitungnya kayak gitu. Untuk rumusnya sama, besar populasi dikali nilai distribusi normal tabel Z dikali harga varian dibagi N-1 dikali D kuadrat N per C kuadrat tambah Z kuadrat 1 min alfa per 2 dikali harga varian. Nah, ini untuk data proporsi yang cluster, rumusnya sama, cuman nih di PPT bapaknya kan dia pakai harga varian. Harusnya itu dia pakai nilai yang tadi, yang proporsi. Kalau yang proporsi kan dia pakai P dikali 1 min T kan. Nanti aku kasih aja PPT yang udah aku benerinnya. Ini harusnya dikali P dalam kurung 1 min P. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Tentang rumus-rumusnya dulu. Baik, Mah mau tanya, Mbak. Ya, Tadi itu bedanya yang buat random sampling sama cluster random sampling, itu kan rumusnya sama, Mbak. ya. Nah, tadi Mbak Hikmah bilang kalau misal yang cluster random sampling itu dihitung dulu data, contohnya data fakultasnya. Nah, itu gimana, Mbak? Masih belum kebayang. Oh, iya. Gini, maksudnya dihitung tuh, maksudnya kita dapat data sekunder dari klasternya. Ngerti nggak? Misal kita mau neliti apa ya, yang gampang ya. Nanti tuh yang dipakai cuman jumlah, ini kan ada rumus C nih, C, jumlah seluruh klaster di populasi. Bedanya di sini doang. Misal ada N-nya tetap N N besar jumlah totalnya. Cuman dibagi sama jumlah klaster di populasi. Semisal kita mau ngambil data ke UGM, nih kan. UGM ada berapa fakultas sih? 20 ya? Nah, itu nanti dibagi. Ini kan ada N nih, N per C nih. N per C-nya ini, N-nya itu totalnya. Misal ada data jumlah populasi se-UGM berapa ribu ya, berapa ribu. Nanti dibagi sama jumlah klasternya, misal 20. Udah gitu doang sih bedanya. Tadi maksud aku dihitung dulu yang per klaster itu, maksudnya diambil data sekundernya. Ngerti nggak? Misal tersedia data apa-apa gitu. Masih bingung? Iya, sebenarnya Iya. masih bingung. Iya kalau nggak ada contoh soalnya sih sebenarnya bingung ya. Cuman Mungkin ini nanti intinya tuh gimana? Gimana tadi siapa yang ngomong ini? Aduh aku nggak bisa lihat ya. Lanjut, guys. Gimana? Mungkin si Lila nanti minta di-share soalnya, Mbak. Soalnya yang 2000 yang lalu nggak ada, Mbak, yang UTS sampling. Oke. Ntar ya, coba aku kasih. Oke. Dan ini sama aja sih. Ini bedanya cuma di sini doang nih. N per C sebenarnya nih. Kan tadi kita lihat. Nah, ini kan nggak ada. Mana sih tadi?
Tuh, cuman N-1 doang. Nah, ini tambah dikaliin lagi gitu deh. Pokoknya nanti intinya emang susah sih kalau bahas rumus doang, nggak ada soalnya. Kita lanjut aja ya. Nah, ini ada rumus Lovin. Nah, rumus Lovin ini sama digunainnya buat nyari jumlah sampel minimal. Cuman ini kayak pendekatan doang. Jadi misal kalau tadi kan ini beribet-ribet ya, pakai ada tekniknya segala macam. Nah, kalau ini tuh dia cuman simple, dia cuman butuh N sama tingkat kesalahan. Rumusnya itu jumlah sampel sama dengan N dibagi 1 tambah N kali X kuadrat. Simple. Ntar aku kasih contohnya, bedain ngitung ini sama ngitung pakai rumus jelimet ini. Oke. Dah, sekarang lanjut ke Hasilnya sama aja atau beda, Mbak? gimana? Untuk hasil perhitungannya nanti beda apa hampir sama gitu sama yang sudah tidak? Kalau hasil beda sedikit sih. Kalau yang aku coba dari soal bapaknya ini ya. Cuman ya rumus ini tuh sebenarnya nggak error banget. Ini rumus ya bagus lah rumusnya kalau misalnya dipakai, kalau misalnya kalian mau butuh jumlah sampel dalam cepat kayak gitu kan. Kalau di lapangan kan saya harus ingat-ingat dulu nih rumus rumus yang menjelimet ini, belum lagi ngitung variansi nyari tabel Z dulu kan nggak mungkin kan. Itu sih kalau buat dipakai di mananya yang si Slovin ini. Itu Oke, ada Mbak. yang mau ditanya, udah aku lanjut ya. Oke, Mbak. Dah, ini ada namanya tabel Z. Nah, ini kalau aku tahun kemarin sih ini belajar juga. Ini namanya tabel distribusi normal. Kalian statistika udah belajar ini belum? Udah, Mbak. Udah ya? Tapi ingat? Sedikit-sedikit. Sedikit. Enggak, Mbak. Sama-sama. Gila ya, Saya juga Mbak. semester 1-3 tuh udah di mana ya ilmunya ya. Oke, nah distribusi normal itu digunainnya buat nyari si ZZ yang tadi kita omongin, ZZ ini pokoknya. Nih Z di mana-mana butuh Z. Jadi kita harus butuh tabel ini. Ini tabel distribusi normal sebarannya. Nah, cuman ini jenisnya tuh ada 2. Ada yang ini yang daerah hasil himpunannya cuman yang dia makanya cuman separoh, ada yang kumulatif dari sini sampai sini. Untuk perbandingannya biar jelas. Nah, ini kan beda nih. Ini sama ini. Nilai ininya juga beda. Jadi aku memutuskan untuk membandingkan mereka berdua. Ini tipe, kalau kalian cari tabel Z di internet, nah yang keluar nih ada 2 jenis kayak gini. Jangan sampai ketukar. Kalau ini buat nyari yang tadi cuman separuh ini aja daerah hasilnya, himpunannya. Kalau ini dia kumulatif dari ujung sini sampai ujung sini. Ini kursorku kelihatan kan ya? Kelihatan kok. Oke. Misal kita ambil contoh ya. Jadi sebenarnya tabel ini buat apa sih fungsinya? Jadi kita ini di sini nyari namanya alfa. Alfa itu dia tadi yang persen keeroran. Misal kita diketahuin 0, cara bacanya gini. Ini ada 0,9 sama 0,06. Ini maksudnya apa? Tandanya ini nilai Z-nya itu 0,96. 0,9 tambah 0,06. Paham kan? Oke, Mbak. Nah, misal diketahui Z-nya 0,96, alfanya berapa? Cara bacanya ini tinggal ditarik aja ke sini. Ini 6% ditarik ke bawah sini, dapat deh ketemu 0,3315. Kalau kita pakai 0,96 yang di sini, itu beda hasilnya.
Kalian kan nanti takut bingung nih, ini kok ada 2 tabel hasilnya beda, ini 0,33, ini 0,8315. Nah, tadi yang kayak aku jelasin ini kan, kalau ini kan cuma separoh, kalau ini kan dari 0 sampai sini. Berarti semisal kita punya Z-nya 0,96, ditarik, jadi 0,8315. Nah, untuk pembuktiannya, ini kan kalau satu himpunan ini kan 1 ya, nilai luasnya ya. Kalau separohnya berarti kan 0,5. Kalau 0,5 ini nggak dipakai, dikurangin nih, misal dari sini, ini dikurangin 0,5, hasilnya ini ditambah 0,5, hasilnya ini. Jadi tergantung soalnya aja nanti. Tapi pasti bapaknya pakai yang 0,8315 ini. Kenapa? Karena ini tuh lebih simple dia, nggak usah pakai nambah-nambahin 0,5 segala. Ini tuh kalau pakai tabel ini, nanti di ujungnya kalian harus nambahin 0,5 juga. Kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak cara bacanya? Mbak, terus itu selalu ditambah 0,5 atau gimana, Mbak? Halo? Mbak? Iya, Suaraku nggak masuk. ini nih hasil ini nih. Masuk. Ini nih, hasil ini semua nih ditambah 0,5 kalau mau nyari kumulatifnya. Intinya nih, kalian nih nggak usah bingung, nggak usah sungkan, ini dibuang aja jauh-jauh. Kalian besok bacanya kalian besok bacanya yang ini. Okay. Yang pokoknya clue-nya itu dia item-itemnya segini deh. Yang banyak daerah ya. Hasilnya segini. Kalau ini kan cuman separuh ini doang. Tapi tabel Z ini digunainnya juga bukan cuma nyari nilai alfa, bisa aja diketahui nilai alfa sama nilai alfanya doang. Jadi dibalik. Misal nilai alfanya diketahui, nih, aku kasih contoh ya, nih, 0, bentar. Tuh. Nah, misal ada soal ketahui alfanya itu 0,9582 ini kan. Kalau buat ngitung rumus tadi kan kita nyari butuh Z-nya kan? Ya enggak? Iya. Iya, Mbak. Halo? Iya, Mbak. Iya, Mbak. Siap. Ya, maaf. Soalnya ini emang agak muter-muter. Ini ditarik ke atas sama ditarik ke samping. Berarti nilai Z-nya berapa? 1,73. Gitu. Gampangnya. Cuman kalau nanti aja deh di soal bapaknya aja. Kalau dijelasin di sini bingung. Ini skip aja ya, tabel DF ini sebenarnya kalau buat di contoh bapaknya nggak dipakai. Oke. Mbak Hikmah nanya, Pak. Ke soal pertama, gimana? Yang tabel Z-score tadi, kalau misal nilainya itu nggak bulat sesuai sama yang di tabelnya. Nah, itu ternyata ada dua pilihan gitu loh, Mbak. Itu gimana, Mbak? Oh, ya nih aku nemuin case kemarin tahunnya Pemantasa, itu nggak ada di sini semua, dia harus diinterpolasi. Pakai interpolasi biasa. Yang ini, yang perbandingan X min X1 per X2 min X1 sama dengan Y min Y1. Tahu nggak? Apa mau dicontohin? Boleh, Mbak. Halo? Iya, boleh, Mbak, dicontohin. Gimana ya? Apa nih, kita misal ambil contohnya. Contohnya apa deh? Sebutin aja angkanya nih, aku bingung mau berapa angkanya. Misalnya coba 0,92 sama 92. Z-nya? Atau ini aja Mbak ya, atau antara itu kan 0,8315. Coba di sama yang sampingnya itu Mbak. 0 itu. Ceritanya di antara yang sampingnya gitu. Iya, mungkin 0,317 gitu misalkan.
Mencari 0,8. 0,31. Yang mana? Yang ini sama ini? Iya. Soalnya kan Aku coba 0,8317 kan di antaranya 0,8315. ini aja nih, biar bulat 0,833 aja deh. Oh, siap-siap, Mbak. 317. Ini kan misal di sini kan nilai apa namanya? Nilai alfanya. Berarti kita misal punya namanya, kita anggap aja ini X1 lah ya. Ini yang lebih gede. Ini X2. Nih. Udah, Y1-nya apa? Y1-nya berarti ini. Si Z-nya ini. 0,96. Y2-nya berapa? Aduh. Y2-nya berarti 0,97. Kita nyari Z-nya kan? Iya, Mbak. Berarti si Z-nya ini, si Z kan jadinya. Si Y-nya ini kita cari pakai interpolasi nih. X min X1. Tapi ini tuh juga harus diketahui ininya gitu loh. Apa? Pastinya alfanya berapa kan? X2 min X1. Y min Y1 per Y2 alalah min Y1. Masukin deh. X1-nya berapa? 0,8315. X-nya tadi dimasukin 0, berapa? 833 ya? 33. Nah, min 0,8315. Aduh, ya Allah, males banget nulis gini. Per ya, rumus dasarnya ngerti ya. Per berapa berarti? X2-nya 0,834 min 833. enggak dong, 8315. Kan ini X1-nya. Oh, X min X1 per X2 min X1 ya, Mbak? Oh, iya. Perbandingan ini interpolasi biasa, interpolasi apa ya namanya tuh? Yang segitiga sebangun gitu-gitulah pokoknya. Sama dengan Y-nya tadi kita cari kan? Berapa? Y-nya itu tadi nilai Z-nya ya? Oh iya, nilai Z-nya. Nih. Y min Y1 berapa? 0,96 per 0,97 min 0,96. Ini bisa, ada yang mau ngitung nggak? Pasti nilainya di antara 0,96 bla 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 gitu. Oh, Ada oke. Z-nya. Paham nggak? Paham, Mbak. Oke, Mbak. Ada yang mau coba ngitung mungkin? Ini juga, lagi nggak ada kalkulator nih. Sebentar, Mbak. Tiga, 46, orang, 46, 8, Apanya lagi itu? Gila. 6, 5, 0,96, 97 dikurang 0,96.
dikali 0,6. Mbak Hikma, dulu Hmm? mau nanya dulu sama Pak Rian apa sama Pak Wir, Mbak? Siapa? Dulu diajar ini pas UTS sama Pak Wir atau sama Pak Rian? Sama Pak Mantasa. Oh, Pak Makanya, iya. Cuman kita belajar Z-score ini juga. Oh iya siap. Tapi lebih apa ya? Lebih ribet lah. Ada hipotesis-hipotesisnya gitu ya, Lis ya? Lis, Salis. Kan gue nggak pernah masuk kayak gue. Lis. Aduh, maaf. Mas Ya, Alis bolos itu terus deh. ya, Mas? Kan, 0,966, Mbak. nah, itu adalah nilai Z-nya. Z-nya, Begitu oke. ceritanya. Oke? Oke, Mbak. Ada yang masih bingung mungkin apa udah? Udah ya, kita masuk ke soal ya sekarang. Oke, Mbak. Ini udah lebih nyata lagi. Kalau tadi cuman awang-awang doang. Oke, ini bapaknya ngambil contoh penumpang di Bandara Juanda. Karena bapaknya proyekannya di Bandara Cepu. Di Jawa Timur juga tuh dia, Bapak. Oke, ini ada data keberangkatan domestik sama internasional. Langsung ke N aja ya kita butuhnya. Ini yang tadi yang dibilang apa namanya ngelompokan apa sih tadi klaster. Nah klaster juga sebelumnya ada lagi samplingnya yang kelompok-kelompok. Nah kalau misalnya kelompok itu dia dibedain, kita ngitung sampling di domestik berapa orang N-nya, kalau di internasional berapa orangnya. Kalau ini kan dijadiin satu. Nah ini jadi pakai simple yang teknik random sampling biasa yang simple. Itu tadi yang nanya apa klaster-klasteran. Oh iya. Begitu maksudnya ini hitung nih. Cuman kan kalau misalnya kita nggak ada data ini kan mana bisa, taunya cuma totalnya doang misal ini kan. Ya udah, yang ada aja. Intinya tuh sampling tuh memanfaatkan data yang ada. Mau datanya sesederhana apa, rumusnya pasti ada. Begitu ceritanya. Oke, ini langsung aja N. Di total 464.831. Ini slide-nya udah aku coret-coret ya punya bapaknya. Maaf Bapak. Soalnya males nyoret-nyoret di sini soalnya jelek tulisannya. Ini ada average rata-rata, standar deviasi itu S biasa. Tapi ini nggak kepake juga di sini. Kita pakainya yang variabilitas. Rumusnya pakai yang mana? Pakai yang random sampling ini. N dikali Z1 min alpha kuadrat dikali harga varians di populasi per N-1 dikali D kuadrat tambah Z1 alpha min 2 kuadrat. Ini sebenarnya harusnya kuadratnya di sini sih. Ini biar nggak bingung gitu loh harusnya. Keluar gitu ya Mbak ya kuadratnya. Kalau kayak gini kan bacanya, aduh, bingung. Kalau misalnya nggak ini, dikali harga variansnya. Cuman kan bapaknya cuma naruh peki-peki gini doang ya. Aku juga pas pertama lihat ini apa peki kan. Ternyata ini tuh harga varians di populasi. Nah, kita balik lagi ke ini syarat tadi. Syarat agar sampel dapat mewakili populasi. Degree of variability. Kan maksimal 50%. Tinggal berarti kan P-nya, degree of variability-nya maksimal 50%. Di sini ada ya. Ini P sama dengan 50%. Berarti Q-nya itu 1 min P, 50%. Jadi intinya tuh sebenarnya P kali Q, P ditambah Q itu harus 100%. Terus, harga variansnya gimana? Tinggal dikaliin P kali Q. 50% kali 50%, dapat 0,25. Paham nggak sampai sini? Sampai sini dulu nih, soalnya ada rancun P kali Q-nya. Mbak Hikma, boleh yang dari N itu nggak Mbak?
Gimana? Kan itu N mana? N kan N jumlah semua data ya itu. Semua Iya. itu Ini. abis data sampel kan maksudnya apa ya? Iya, Oh, bukan cuma data nilai sampel. nilai N ya? besar populasi. Oh iya siap Mbak. Populasi. Populasi. Average-nya berarti Kalau 46.4831 itu 831 dibagi ini semua. rata-rata hariannya. Ini kan iya. ada Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu diulang-ulang berapa hari dia Terus yang dibagi. div itu Mbak? Yang apa? Standar deviasi. Oh, standar deviasi. Standar deviasi ini yang ini loh, statistika kalian belajarkan yang akar, sigma XI, X min X1 Oh iya Mbak. bar, XI min X bar apa? X bar min XI, lupa aku. XI min X bar kalau nggak salah. Dikuadratin per N. Ini sebenarnya nggak kepake, bapaknya juga naruh. Bingung juga aku tuh ini bapaknya buat apa make. Buat ngasih info aja sih, kalian sekilas info mungkin ya. Kita fokus ke sini aja nih. Oke, baik Mbak. Dah, P kali Q 0,25 kan udah. Itu nanti dia jadi si ininya, si harga varian. Dah, D-nya ini apa? Dapat dari mana? Ada yang tahu? D? Udah, itu ketentuan. Berapa berarti ini nilainya? 5%. Oh. Ini yang kosong-kosong apa gimana tuh Mbak? Yang ini loh, yang tingkat error ini nih. Bentar. Nih. Lihat nih di mana Mbak? Ini. Oh iya. 5%. Ini tuh sebenarnya yang nentuin bebas kita. Kalau misal kita penelitian gitu kan. Kita mau nentuin tingkat errornya tuh berapa, 5%. Dia tuh semakin kecil tingkat errornya, semakin akurat hasilnya. Kalau misal kita taruh D-nya di sini 10%, berarti tingkat akurasinya nambah atau kurang? Berkurang. Oke. Betul, begitu ceritanya. Karena ini diketahui, tingkat errornya 5% dari bapaknya. Dan harusnya bapaknya kasih soal ceritanya dulu gitu ya. Ini tiba-tiba gambar, tiba-tiba tabel. Saya juga bingung pas lihat ini bapak. Tinggal apa bisa dicari tahu kok ini. Terus, oke, Z untuk AA ini maksudnya alfa ya. Bapaknya masuk alfa, ini maksudnya alfa sama dengan 5%. Nilai Z-nya di sini. Kita pertama, tadi kan kalau dirumuskan apa nih? Alfanya itu nggak langsung dimasukin kalau di rumus ini. Jadi kita harus cari dulu 1 min alfa per 2. Maksudnya gimana? Misal kita punya alfa 5%. Kita cari dulu nilai 1 dikurang 5% dibagi 2. Kalau 5% dibagi 2 itu berapa tuh? 0,025 ya? 0,025 ya? Iya, Mbak. Iya, betul. Intinya 1 dikurang ini dibagi ini tuh 0,975. Cari deh di sini. Dapat 0,975. Kalau tadi kan kita bahasnya cari nilai alfa. Kalau kita kebalik sekarang, dari diketahui alfa, kita nyari nilai Z-nya. Udah, gampang aja. Ini 0,975 ditarik ke sini, 1,9 ditarik ke atas 0,06. Jadilah 1,96. Jadi ini bukan karangan belaka ya, ini bapaknya nggak dijelasin. Kalau alfanya didapat dari mana Mbak kalau yang di soal? Apanya ini itu tadi yang error tadi. D, alfa itu sebenarnya sama aja tingkatnya, namanya intinya error juga. Kalau ini kan kesalahan absolut. Kesalahan absolut yang dapat ditolerir itu kan namanya tingkat keeroran kan.
Nah, itu 5%. Berarti alfanya juga 5%. Gitu. Oke, Mungkin Mbak. kalau besok soal cerita bapaknya dikasih tahu lah ya paling tingkat keerorannya berapa. Nah, itu langsung aja jadi nilai D sama nilai alfa. Udah, nih dapat 0,975. 1,96 ini. Terus N-1-nya gampang, tinggal ini dikurangin 1, 464, 830. Sebentar. Ini sampai sini ada yang masih bingung nggak? Nilai PQ, nilai D, nilai Z. Aku takut kecepatan. Tidak. Belum. Udah paham ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, ini N-1 tinggal dikurangin 1 aja nih nilai apa? Nilai totalnya 464,830. Terus kita hitung nilai Z kuadratnya, berarti kan 1,96 dikuadratin dapat 3,8416. Dikali, ini ada lagi D kuadrat. D kuadrat tadi kan 5%. 5%-nya dikuadratin lagi. Jadi 0,05 dikali 0,05. Jadinya 0,0025. Ini lagi N kali Z kuadrat dikali P kali Q. Ini maksudnya kan tadi PQ itu yang ini nih. Biar kalian nggak bingung, ini kenapa jadi rumusnya menjelimet gini. Ini tuh dia si dia nih. Nah, ini kan nanti kita butuh nih. Oh, sebenarnya ini bisa sih. Nah. Ini kan N dikali Z1 min alfa dikuadratin dikali harga variansnya. Harga variansnya kan P kali Q tadi itu. Nah, berarti kan ini kenapa rumusnya kayak gini? Oke, Mbak. Dapat 446.423,6924 per N-1. Nih, N-1 dikali D kuadrat ditambah Z kuadrat dikali harga variansi tadi. Nih, ini tadi yang ya ke sini. Ini ke sini. Udah deh. Nyari N-nya tinggal ini dibagi ini. Dapat 384. Jadi buat misal kita mau meneliti di ini kan di bandara ini kan ada orangnya 464.831. Biasanya kalau penelitian itu kan kita bagiin kuesioner kan atau nanya-tanya gitu kan. Nah, berapa orang yang harus kita tanyain? 384. Gitu maksud dari N-nya si ini. Cuma nanti kalau misalnya di lapangannya itu nggak melulu selalu sesuai perhitungan gitu loh. Misal kita kan dapat 384, dan nih kita ngajuin, Pak, kita mau ngambil sampel segini. Aduh, kebanyakan ini. Masa kalian kan, ini kan kalau kuesioner gini kan ganggu kenyamanan penumpang kan namanya. Nah, itu kita harus cari cara lagi, gimana caranya ini bisa berkurang, tapi tetap bisa mewakili si 464.831 ini, banyak sekali. Tapi ini nilai minimalnya sebenarnya. Kalau bisa ini kita ambil lebih dari 384. Kenapa? Misal kita ambil plek 384. Misalnya datanya satu ada yang reject. Kan berarti berkurang tuh, nggak sesuai. Jadi minimal kita ambil sekitar 390 lah. Nanti 6-nya, kalau 6 misalnya ada 6 data yang cacat, kita nggak masalah, nggak harus ngambil sampel lagi gitu. Gitu ya teman-teman. Ngerti kan ini udah? Iya, Mbak. Nah, terus tadi katanya kalau misal dari data ini kebanyakan gitu, nah terus gimana, Mbak? Ya itu kan. Padahal ini kan udah data minimum kita. Itu apa? Kan emang kalau kita kan di lapangan kadang nggak sesuai sama
perhitungan kan, harus ada, kita sebenarnya pakai rumus lain sih. Ada rumus-rumus teknik sampling kan dia banyak tuh rumus-rumusnya. Cuman yang diajarin bapaknya yang ini doang. Terus Gitu kalau buat itu Mbak Hikmah, yang buat Gimana? pertanyaan soalnya biasanya nyampe berapa jumlah populasi gitu aja kan ya Mbak ya? Kalau di Berapa soalnya jumlah? populasinya, Maksudnya gimana? N-nya itu maksudnya. Apa yang Besar sampel, ditanyain? oh ya, besar Oh, sampel mm-mm. gitu. Ya, kalau misalnya besok soal cerita nih ya, paling soal ceritanya gini. Diketahui suatu daerah penduduknya, jangan penduduk, pengunjung di bandara sejumlah 464.831. Si X mau ngambil sampel data untuk mencari apa gitu, untuk membuktikan apa. Berapakah orang yang harus, orang minimal yang harus di apa namanya, di sampel, maksudnya diteliti, berapa minimal orang yang harus diteliti untuk mewakili populasi yang ada, begitu paling pertanyaannya. Oh iya, Ngerti nggak? Oke, Mbak. Iya. Biasanya itu disebutin juga nggak Mbak? Perhitungannya tuh? pakai metode ini gitu. Enggak, nah itu kita analisis lagi, balik lagi ke yang tadi, ke rumus ini. Oh. Semisal dia nggak ada N-nya, misal datanya nggak ada N-nya, berarti kita pakai rumus ini. Misalnya diketahuinya persenan, data proporsi kita pakai ini. Kalau misal diketahui N-nya itu, bukan, harga variansnya itu dalam bentuk angka, pakai ini. Kalau misalnya kita, kan simple nih, simple yang paling standar sih. Kalau misalnya bapaknya minta, hitunglah data klaster, pakai rumus ini. Nanti tinggal klasternya ini aja dimasukin, ada berapa klaster, bedanya itu doang. Nilai Z-nya, nilai ininya, sama, insya Allah, semoga ngitungnya. Mbak, kalau yang data continue proporsi itu apa sih bedanya? Data continue, kan itu ada rumus yang untuk data continue, ada yang data proporsi, itu loh Mbak. yang Apa sih ngebedain itu? Data continue sama data proporsi kan? Iya. Kalau data continue itu dia, bentar, diketahuinya dalam, intinya simpelnya nih ya, kalau kalian nemu soal, nih data continue, kapan kita pakai continue, kalau misalnya dia nggak ada persen-persenannya, bentukannya, N-nya. Kalau tadi kan, nih, misal aku contohin aja lah, nih. Nah, ini kan dia nggak ada proporsi. Proporsi itu apa sih pengertiannya? Proporsional kan? Nah, itu dia dalam bentuk persen gitu. Intinya kalau kalian ketemu persen nih, misal kayak ini aja lah. Nih. Bentar, aduh ya ampun. Nih. Ini kan persen nih. Duh, jadi nih. Duh, gak ada contohnya juga sih di sini sebenarnya. Gini aja deh, besok nih kalau ketemu, kalau misalnya emang bingung ini pakai proporsi atau apa, difotoin aja soalnya ke saya deh. Ke aku. Masa gitu? Makasih Mbak. Ya enggak, maksudnya biar aku analisis juga. Gitu, ini proporsi atau continue. Soalnya kalau nggak dibaca nih, nggak dibaca plug gitu, susah jelasinnya. Baik banget. Oke. Tika. Lanjut. Tika. Lanjut. Oke. Ini udah ngerti berarti ya latihan soal ini ya? Alhamdulillah. Ya Mbak. Z-nya udah ngerti, udah. Nah, ini tadi yang nanyain kalau misalnya pakai rumus sederhana gimana Mbak? Pakai yang langsung pendekatan. Setelah dicoba pakai data ini kan. Nih, ini kan datanya sebentar. 464.831.
dibagi 1 tambah 464,381 dikali itu kan tingkat error. Jadi itu tingkat error tuh bermacam-macam ya simbolnya. Ada E, ada D, ada alfa. Suka-suka bapaknya aja ntar. Bisa aja nggak dikasih simbolnya, cuma dibilang tingkat error. Bisa juga kayak gitu. Ini dihitung 381 dibagi 1 tambah 4. Ya dapat. Coba deh memastikan lagi nggak ngitung. Aku tahu aku salah ngitung. Oke. Berapa? Ini siapa yang lagi ngitung? Kartika? Saya mbak kalkulator Eli. 1 ditambah. Ntar ya aku ngecek ujian juga. Lis sudah dapat nomor 2 belum, Lis? Ide. Kenapa kalkulatornya, Tika? Kok hasilnya nggak bisa segitu sih? Gimana? Saya mbak. Satu-satu. Ini yang lain ada yang lagi ngitung? 1 kali tambah 1. 3, 2, 3. Tadi 46 berapa, Mbak? 464,381 ya? 381. Yoi. 23. Lah. Kok aku dapatnya 399 ya, Mbak? 399. Sama Mbak, aku juga. Iya. 399 kok. Ya. 23, 22. Apa ini gara-gara 5%-nya belum dipangkatin, Mbak? Apanya? Yang 5% itu? Mungkin Mbak Hikmah. Kebalik kalau dipangkatin Lils. Kalau dipangkatin tuh 399. Kalau nggak dipangkatin coba ya. Oh iya ya. Dipangkatin 399,65. Oh, kalau nggak dipangkatin jauh banget. Oke, udah kita anggaplah 399 ya. Oke, namanya Mbak. juga manusia hilap. 19 kan kalau nggak dipangkatin? Iya, betul. 19. Ya. Nah, makanya Oke. tadi aku segitu. Berarti hasilnya jauh banget nggak samanya? Beda. Ya, beda dikit lah ya. Cuman ini lebih banyak membutuhkan sampel. Berarti tetap aja tingkat presisinya itu tetap yang rumus penjelimet ini. Cuman kalau emang sampelnya bisa diambil banyak ya cepat aja pakai rumus ini. Gitu sih. Oke, Mbak Hikmah. Begitu ceritanya. Ini sampai. Nah. Kalau dulu Pamantasa itu berapa soal, Mbak? Sama pakai jenis populasinya yang apa aja gitu. Nih, sama Pamantasa. Wah, ini nggak kekejar cuy ngerjainnya. Aduh. Tapi kalau di rumah sih bisa sih. Iya sih sampai jam 12 sih Mbak besok. Tapi takutnya
out of the box gitu soalnya. Tapi kalau biasanya sih pemantasa kan ini. Pak Wiryasa kayaknya sesuai ini sih, sesuai yang dikasih Diajarin. aja. Baik Yang kan ya, diajarin Mbak? beliau aja. Iya, baik. Siapa sih dosen yang nggak baik? Ini masuk rekaman, guys. Jangan lupa. Ditahan. Ini Astagfirullah. nih, kalau soalnya pemantasan ya, aku kasih contoh nih. Biasa paling besok teori itu ada kalau menurut aku ya. Soalnya ini juga ada nih, mengapa perencanaan sampling yang tepat sangat penting dalam pengumpulan data, jelaskan. Ini padahal ada contekannya loh, buka 1 lembar A4. Sumpah, nggak kekejar. Soalnya ini pertanyaannya banyak banget, analisis peluang. Nah, kalau pemantasa itu juga ngajarin nih, analisis peluang gagal, peluang berhasil. Nih, terus agar berhasil ditambahin apa, terus apa, banyak deh variasinya. Sampai pusing kita waktu itu. Itu pemantasa, Mbak. Pemantasa. Memang baik. MTS. Ini loh, bayangin. Nih, setiap orang juga beda. Nih, kamu tahu nyari ini kan, nyari standar deviasi yang kataku tadi, sigma x min x itu? Iya, Mbak. Ya, ini kan datanya ada kecepatan, ada TFS, ada TDS, ada nitrat, fosfor, SOI. Ini dihitung semua standar deviasinya masing-masing. Banyak kita nggak pakai kalkulator, coba pakai kalkulator itu. Nggak pakai Excel. Jadi kan ini dikurangin dulu. Ini hitung rata-rata pertama kan. Terus dikurangin, terus dikuadratin. Terus dibagi lagi. Satu. Ini nggak kerja. Meninggoy. Emang pertanyaannya apa, Mbak, dari itu? Dari 20 titik utama. Bentar. Maksudnya kepotong ini. Aku Iya, 20 titik. Tolong ini saya. Nih, ini sebenarnya kepotong soalnya ya. Di bawahnya ada lagi soalnya nih. Ditanyain. Untuk kecepatan, jika kita mengambil sampel ini, apakah hipotesis tersebut benar? Nah, bedanya pemantasa lagi, ini ada teori materi tentang hipotesis. Nah, ini catatan tahun aku kemarin. Nah, hipotesis. Coba kalian lihat ini bukan punya aku, punya teman, punya si Egi. Nih, lihat sekilas ya, sekilas. Oh, jadi minder nih. Ya, menjelimet. Emang kan pemantasa kan orangnya detail gitu ya, jadi iya detail banget, perfect gitu loh, teman-teman. Nah, ini ada namanya kan tabel Z tadi kan kalian gunainnya buat nyari Z doang kan? Kalau nyari Z sama apalah, pokoknya intinya muter-muter situ. Nah, ini kita ada namanya daerah penerimaan, ada daerah penolakan tuh, coba. Nah, ini variasi enggak? Tuh. Daerah penerimaan, daerah penolakan. Wah, pokoknya terus gemet. Tapi untungnya aman-aman aja sih. Nggak tahu, tiba-tiba aman aja. Nih, ada nilai T-nya, ada apalah, udah. Pokoknya jangan dilihat lah. Saya juga malas nih. Oke. Jangan gitu selalu. Kalian bandara udah hujan? Belum, Mbak. Belum. Minggu depan. Hari terakhir, Mbak. Iya nggak sih? Iya. Ya, kemarin saya juga, diminta tolongin sama siapa ya kemarin ya? Gaskan, Mbak. Bandara ya. Wah, susah. Udah lupa semua. Itu juga nilai bandara aku juga biasa-biasa aja. Nggak enak ngajarin, masih banyak yang A. Oke, kita lanjut ke ini. Sampling pada survei lalu lintas dan transportasi, karena bapaknya adalah bidangnya ini, jadi kita samplingnya contohnya di sini. Ini skip aja lah ya, ini bisa dibaca. LHRT, lalu lintas harian rata-rata tahunan. Ya, ini cuma nyari rata-rata gitu doang. Jadi, kalau kalian udah ngambil mata kuliahnya belum? Survei lalu lintas? Bukan survei lalu lintas. Penilaian jalan.
Udah Iya, Iya, udah. sekarang, Mbak. jalannya. Nah, itu disuruh ngambil data ini enggak lalu lintas? Belum. Iya, Mbak. Kerusakan Belum. jalan ya, Mbak. Kerusakan doang. Tapi Kerusakan volume doang ya? belum. Nah, iya itu yang tahun kemarin soalnya disuruh kita survei yang pakai alat itu loh, cetek-cetek yang ngitungin kendaraan lewat, nongkrong 2 jam, 3 jam, 4 jam. Nah, itu jelimet juga. Kalau di sini sih bapaknya jelasinnya tentang ini ya, tentang klasifikasi cara-cara ngambil teknik sampling di transport. Ada namanya LHP, ada namanya bentar apa lagi? Apa tuh? Nah, ini LV, HP, MC, UM lah, sebuahnya aku lupa. Intinya kita ke soal aja. Ini faktor konversi hari survei. Jadi kalau di transport tuh kan ada namanya jam sibuk sama hari sibuk. Nggak selama, kalau di suatu jalan, semisal kita mau ngambil penelitian kan tingkat keramaiannya setiap jam berbeda. Jadi untuk itulah dinamakan ada namanya jam sibuk sama hari sibuk. Faktor konversi hari Sabtu, Minggu kan jalanan sepi, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat beda lagi itunya. Terus kalau di jam sibuk beda lagi hitungnya. Langsung ke contoh aja ya. Nih, kalau ini sih masih yang simpelnya doang. Jika di pos A pada suatu ruas jalan dilakukan survei lalu lintas ke 1 selama 40 jam, dimulai dari Selasa jam 6 pagi dan berakhir pada hari Rabu jam 10 malam. Dengan hasil catatan volume lalu lintas 6.176 kendaraan. Berapakah nilai LHRT 1? LHRT itu tadi yang ini, lalu lintas harian rata-rata. Carinya gampang, tinggal dikali aja sama faktornya, dikali sama jamnya, dikali jumlahnya. Gimana? Misal, dia ngambil di hari Selasa, kita lihat hari Selasa dia surveinya berapa lama? Jam 6 pagi sampai jam 24.00. Berapa jam? 18. 18. 18. Berarti 18 jam ya. Kita lihat faktor ini dulu, konversi hari surveinya. Dia survei di hari Selasa. Selasa itu faktornya karena dia pos surveinya pos A 0,54. Masukin deh sini 0,54 dikali 18. jamnya di hari itu per total seluruh jam. Berarti kan 18/40. Ditambah. Sampai sini ngerti nggak ini dapatnya? Iya, Mbak. Iya, Ya, ngerti, Mbak. tambah. Ini di hari Rabu. Rabu lihat faktornya lagi. Pos survei A hari Rabu 0,55. Berarti gimana? 0,55 dikali, makasih Mas, 0,55 dikali sisanya aja, tinggal dikurangin 40 dikurang 18 jam. Berarti kan hari Rabu dia cuman ambil datanya, sampelnya dari jam 6 pagi. Enggak, hitungannya berarti dari jam 12 malam hari Rabu sampai jam 22. Berarti kan 00 ke 22 ya 22 kan. Ini udah kaliin deh. 0,55 kali 22/40. Dikali hasilnya. Kita di survei ini, selama survei ini kita berhasil nyatet kendaraan berapa jumlahnya? 6.176. Berarti rata-rata laju harian rata-rata sih panjangannya. Lalu lintas harian rata-rata tahunannya di jalan itu 3.369 kendaraan per hari. Apa hubungannya sama teknik sampling? Ya, ini dia ngasih tahu kalau misal kayaknya rata-ratanya gitu loh. Misal kita diketahuinya, misalnya kita sampling 3 hari, seminggu lah, taruh seminggu tuh dapat berapa kendaraan. Gimana caranya kita buat hasil yang kita temuin itu menjadi
perwakilan dari setiap harinya, bukan perwakilan rata-rata setiap harinya. Ngerti nggak maksudnya? Dari semua data itu dibagi ke hariannya. Hariannya, misalnya kan kalau 2 hari dia dapatnya 6.176. Dari sampel ini kita bisa tahu di jalan itu setiap harinya tuh kira-kira ada 3.369 kendaraan per hari. Gitu simpelnya. Oke, Mbak. Mbak nanya, Kalau gimana? itu kan tadi Selasa jam 6 pagi ya, berarti kan 24 jam dikurangi 6. Nah, itu kalau jam 6 sore berarti hitungannya jam 18 atau ya jam 6? Jam 6 sore, 18 berarti ya? 18 aja. Kan Oh, nah. nggak ada. Terus? Nah, udah. Terus kalau ini Mbak, misal kita tuh survei Selasa jam nggak jadi, udah. Nggak apa-apa. Oke. Udah ditungguin padahal. Iya, udah. Iya, nungguin. Intinya bapaknya tuh lagi ngasih gambaran ke kalian gimana sih caranya kita bisa nentuin di jalan itu setiap hari lewatnya berapa kendaraan. Kan nggak bisa kita nongkrongin tiap hari buat selama setahun buat nentuin laju harian rata-rata per tahun. Paham nggak maksudnya? Iya, Mbak. Nah, jadi kita surveinya cuman misal seminggu kita survei, kita masukin rumus, dapat deh hasil di mana yang mewakilkan kendaraan per tahun. Setiap hari per tahun. Gimana sih ngomongnya? Ya pokoknya lalu lintas harian rata-rata tahunan lah pokoknya gitu. Gitu deh implementasinya dari soal yang dimaksud bapaknya ini. Nah, gimana? Kalau mau tanya Mbak, yang di slide 2 itu tadi Mbak. Mana? Yang di slide 2, yang maksud klasifikasi populasi itu gimana sih Mbak maksudnya? LHR yang di maksudnya itu, Mbak? Ini. Klasifikasi populasi. Ini kayaknya ini deh. Syaratnya apa gimana Mbak maksudnya? Bukan syaratnya. Maksud yang ini kali, survei ini kali ya? Apa masuk golongannya? Aku kurang ingat kalau yang ini. Mungkin ini. Klasifikasi A mungkin ini ya Mbak ya? 40 jam, 40 jam. Iya, masuknya ke klasifikasi apa gitu. Kalau misalnya dia LHR-nya 10.000. Yang di slide selanjutnya itu ya Mbak berarti ya Mbak ya? Ini maksudnya ya Allah, Robi. Oke Mbak. Ini maksud ini itu data sekunder, data yang diketahui. Misalkan kalau kita kan nyarinya LHRT. Nah, itu biasanya yang diketahui LHR-nya. Misalnya soal diketahui jalan ini LHR-nya sebesar 6.000 kendaraan per hari. Sehari apa satuannya ya, lupa lah pokoknya. Terus dari misal kita taruhlah di sini 6.000 kan, LHR 6.000. Gimana cara kita kalau misalnya dia masuk klasifikasi B nih, berarti cara kita ngambil sampelnya itu minimal 40 jam. Oke Mbak. Enggak? Kalau misalnya klasifikasi A. Sama. Gimana? Yang di B itu 40 jam terus dalam kurung sama tuh sama atasnya atau gimana? Sama kayak atasnya kayaknya. Jam 6 hari ke 1. Kalau tinggal kopi aja ya. Orang proyek. Simpel aja bapaknya. Jadi semakin sedikit laju harian rata-rata, lalu lintas harian rata-rata kalau salah ini LHR tuh, dia semakin sebentar itunya lama kita nyurvei kendaraannya. Ini diketahuin jam 6 hari ke-1 sampai jam 10 hari kedua.
mulainya. Kalau tadi kan pos A nih, pos A mana nih tadi soal tadi? Nah, pos A. Dia surveinya 6 pagi, berakhir Rabu 22. Berarti kan dia maksudnya A ini kan? Itu maksudnya. Iya, Mbak. Oke, Jadi Mbak. yang hari Senin, kenapa ini dia ngambil dari jam segini ya karena udah ada standarnya gitu loh. Nggak bukan karena pengen doang. Pengen jam 6 pagi aja lah, gabut gitu kan. Berarti kan Ya. ngelihat faktor konversinya juga dari situ juga gitu ya, Mbak ya? Dari sini tergantung harinya. Survei A, B, Sama C. lamanya ya, Mbak. Betul. Udah itu aja sih konversinya kalau lalu lintas kayaknya. Baik, Mbak, mau nanya. Gimana? Faktor konversinya itu memang udah kok ketentuan, Mbak? Iya, Atau cari sendiri? di buku apa ya? Ini ada ketentuan ini, tabel ini aja kamu lihat. Ini ada di, tabel apa ya kalau jalan-jalan itu? NKJI, bukan. Apa ya? Pokoknya yang peraturan jalan-jalan itu loh, aku juga rada lupa. Pokoknya ini udah plek, udah. Oke, kasih Mbak. Gitu. Yoi, ada lagi. Ini udah sih, ini gini doang dia pokoknya. Ini ada jam sibuk pagi, jam sibuk siang, jam sibuk sore, jam sibuk malam. Sampling rute. Oke, ini lagi nih kayaknya nih. Contoh satu lagi. Sampling rumah tangga. Menentukan potensi bangkitan perjalanan dalam satu kota, terdiri dari 20 kecamatan. Ini diketahuinya kecamatan 1 ada jumlah penduduknya A, jumlah penduduk sampai 20. Ditanya, berapa kita harus ngambil sampel setiap kecamatan? Dari perhitungannya, misal ada rata-rata perjalanan sampelnya tuh di seluruh kecamatan ini 50 trip per hari. Maka jumlah perjalanan populasi sama dengan jumlah anggota populasi dibagi jumlah anggota sampel dikali 50 trip per hari. Ini aku juga kayaknya belum paham betul ya maksud bapaknya ini buat nyari apa ya. Ada yang mungkin ngerti nih bapaknya maksudnya mau nyari apa? Kan belajar bareng nih videonya nih. Ada yang ingat mungkin bapaknya jelasin apa ini? Enggak, Mbak. Enggak ya? Ya udah. Aduh, ini kayaknya intermezzo aja di bapaknya mau nyari nyari sampel-sampel gitu. Ini kecepatan, speed, enggak nih makanya bapaknya kayaknya lebih banyak yang ke tadi tuh yang tabel Z-score sama yang survei ini. Oke, udah sampai survei ini ada yang mau ditanyain? Lagi enggak? Udah ngerti ya berarti ya? Yang sampel perjalanan, kendaraan. Udah? Iya, udah Mbak. Allah. Udah, Mbak. Oke, Mbak. Siap, Mbak. Ini kalau yang terakhir ini, bapaknya itu kayaknya lebih bahas ke contoh-contoh sampling pada pekerjaan kekerasan. Jadi nggak ada kayak hitungannya, kalian disuruh kalau ngitung kekerasan, tersuruh ambil berapa tuh nggak ada nih. Ini biasa nih materi-materi. Nah, ini bapaknya cuman kayak ngasih contoh gitu loh. Ini bapaknya kan proyekan nih di Bandara Cepu kan. Nah, dia sondirnya itu ngelakuinnya ngambil sampelnya di berapa titik, 8 titik, masing-masing titik 20 meter, capai tahanan konus titik sebesar 150. Mungkin sebaliknya belum capai. Nah, intinya ini ngambil sampel doang. Bor mesin juga jangan 8 titik kedalaman 20 meter. Pada setiap titik pengoboran dilakukan sampel tanah tak terganggu dan disimpan dalam scorebox.
Kayak ngasih contoh-contoh aja sini sekalian kalau menurut aku ya. Derajat pengukuran juga lakukan SPT. Nah, datanya diambil setiap 20 cm. Sebenarnya itu kan ini kan. Test fit juga 8 titik. Ukuran 1 kali 1 meter. Kayak bapaknya ngasih standar aja gitu loh sekalian. Kalau misalnya mau tes ini, ambilnya berapa gitu. Nih, kalau uji lab, undisturbed. Kalau yang duplo atau triplo itu gimana Mbak Hikmah? Duplo atau triplo tuh setahu aku ini pengujian berulang. Duplo kan 2 kali, triplo 3 kali. Misal kita ngambil sampel di titik A. Nah, itu ngujinya nggak sekali, 2 kali. Kayak di lab gitu. Gitu kali ya, mungkin. Setelah pengetahuan aku. Apa ada yang ngerti mungkin duplo, triplo? Kalau aku sih tahunya itu duplo, triplo. Misal kita ngambil kayak ini deh, tes. Nih, kan bapaknya ngasih contohnya. Kadar air, reaksial, gitu-gitu kan. Itu kadar air. Kadar air tuh kan, kalau nggak salah, itunya acawannya ada 3 kan? Ayo, Asdos SPT siapa nih? Si Elsa ya? 2 Mbak. Nah, iya 2. Maksudnya lebih dari 1 lah, pokoknya aku lupa. 2 kan? Nah, itu maksudnya, maksud bapaknya tuh itu dari 1 sampel itu, kita ngujinya tuh dibikin jadi 2 kali atau 3 kali. Tapi sampelnya sama, di titik yang sama, gitu. Maksudnya. Oke, Mbak. Ngerti lah ya. Ini apa ya? Cuman ngasih tahu ini doang paling. Bukan standar-standar doang nih bapaknya, misal kelas B, kelas A pengujian 1000 meter kubik, minimalnya 5 uji indeks plastik. Ingat nggak indeks plastik? Ingat lah ya, Asdos SPT ini, Elsa. Gradasi, kepadatan, CBR. Udah gitu-gitu doang. Bapaknya banyak ngasih teori sih sebenarnya kalau menurut aku. Besok mungkin kemungkinannya UTS-nya ya lebih banyak ke hitungan gitu ya Mbak ya? Hitungan, tapi hitungan yang simpel-simpel kayak yang rumus sampling tadi. Terus sisanya paling teori ini. Insya Allah bapaknya baik, semoga. Insya Allah Mbak. Amin. Nah ini lapis beton aspal, bahan bapak, kalau ketebalannya, sampling teman pelajur, udah. Gini-gini aja ini yang sampling perkerasan, nggak ada hitungannya. Nah kalau ini kan dia udah ada standarnya gitu loh. Misal kita mau pengujian agregat abrasi dengan mesin Los Angeles, udah diketahui aja kita harus ngambil minimal 1 pengambilan per 5.000 meter kubik. Udah standar, mainnya standar kalau jalan-jalan gini. Cuman kan kalau tadi kayak data populasi orang kayak gitu, kendaraan, nah, itu baru pas main rumus dia. Pokoknya pengujian, sampelnya tuh mainnya di standar. Udah deh. Gitu. Ini bahan nih, bapaknya ngasih kilas info. Toleransi ketebalan, samping agregat, samping baja tulangan. Udah, pembayaran jalan. Ini harusnya mata kuliah lain ya. Ini bapaknya mau ngasih intermezzo. Metode pemeriksaan. Ini kalian udah dapet kan ya semester ini ya? Apa Mbak? Ini, pemeliharaan jalan. Apa penilaian? Itu tadi penilaian kondisi jalan. Iya, berarti semester 7 nanti. Oke, begitu. Ini bentar mengintip ujian dulu. Ya Allah. Wah, 1 lagi. Belum nambah-nambah. Aduh. Oke deh. Ini udah ya. Ini udah. Udah, bapaknya cuma 4 kali pertemuan kan ya? Halo? 4 kan? Yang pertamanya kenalan hahi doang kan? Oke deh. Ada yang ditanyain lagi mungkin yang tadi ada kelupaan atau gimana? Login ini udah kelamaan juga ya Allah, udah 1 jam setengah. Padahal tadi niatnya mau cepet-cepet ya.
Ya Allah. Aduh. Udah sih Mbak kalau aku. Yang lain gimana? Kalau Mbak udah mau nanya, Gimana? pas di rumus yang continue itu kan ada infinite sama finite. Kalau nanti di soal kita taunya pakai yang itu gimana, Mbak? Taunya itu dari jumlah populasinya. N besar. Kuncinya di N besar ini. Semisal kamu nemu soal, diketahui populasi suatu penduduk 1.900 bla 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 bla. Nah, itu pakai finite. Kalau misalnya di soal cuma diketahui kayak gini, di suatu penduduk terdapat jumlah penduduk yang tidak ditentukan. Nah, baru kalian pakai rumus yang infinite. Tidak ditentukan tuh bisa kenapa? Bisa karena dia nggak ada data sekundernya, bisa karena emang nggak dicari, nggak diteliti, nggak dilihat surveinya, kayak gitu. Kuncinya di N ini doang. Oh ya, makasih Mbak. Oke. Ada lagi? UTS. Kalau 2000, bentar aku kayaknya punya 2000. Nih, kalau yang 2018 itu dia hidro. Kan? Jadi tuh ininya setiap tahun beda-beda, tergantung kalau dosennya hidro ya teknik samplingnya hidro, kalau dosennya jalan ya samplingnya jalan. Gitu kira-kira. Ada lagi? Oke, Mbak. Ada juga. Nah, itu tadi kan Gimana? Pak Sindu sama Pak Wirianto ya, Mbak, dosennya. Mungkin pas UASnya Mbak yang Pak Wir. Pas UAS. Ada nggak Mbak soalnya? Ada Ini yang UTS tahu kan? ini nggak? Ada yang tahu apa tuh namanya? Link bank soal? Di bank aku Monggo. download bank soal yang 2019 tes itu nggak ada sampling Mbak kebetulan. Oh, yang UASnya? UTS-nya. UASnya, yang UASnya. Oh, yang UAS UASnya tunggu. 2018 ya berarti itu Mbak. UAS 2018 ya. Coba kalau ada bisa di share link. Share ke aku boleh. Ada. Ini kan samplingnya Pak Sindu aja teori rata-rata kan? Mana coba ada nggak? Mbak Hikmah, linknya tak kirim Mbak Hikmah. Link bank soal tapi. Oke. Ntar aku ini mau buka WA. Kalian besok ujiannya cuma satu kan? Mbak. Dari Oke deh. Bentar. Pernah nyari dan nemu yang UAS. Yang 2018 atau 2019-an? Bentar. 2018. Farhan udah nyari tuh Mbak. Cenah. Nggak ada ya? Farhan cenah nggak ada Mbak katanya. Nggak ada cenah. Oke, nggak ada cenah katanya. Oke deh. Mungkin kalau dari aku udah ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanya lagi, bisa ditanya aja ke aku. Insya Allah kalau aku bisa jawab, aku jawab. Kalau nggak aku jawab, mohon maaf lahir batin. Besok kebetulan aku lagi nggak ada ujian sih, jadi ya santai aja gitu. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Hebat. Oke. Kita cukupkan. Setelah belajar kita mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah.